dari materi ini, tema ini. Yang pertama, mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada Rasulnya senantiasa melebihi kepandaian dan kemampuan manusia biasa, dan tidak dapat ditandingi baik oleh orang-orang yang ada pada masa itu maupun pada masa-masa sesudahnya. Kita sudah bicara dulu, ada mukjizat, ada irhas, ada karomah, ada ma'unah, ada sihir. Nah, jadi kalau irhas itu adalah peristiwa luar biasa yang dialami oleh seseorang calon nabi atau calon rasul. Itu namanya irhas. Jadi Nabi Muhammad waktu sebelum usia 40 tahun kan banyak tuh kelebihannya begitu. Itu bukan mukjizat. Itu namanya irhas. Namanya irhas. Nah, kalau dia sudah jadi nabi namanya mukjizat. Ini hasilnya jangan salah kaprah ini, karena orang juga orang biasa sakit rumah sakit bilang kita tinggal tunggu mukjizat lah. Memang yang sakit nabi, mukjizat. Ya, kalau yang sakit orang biasa, mukjizat. Mukjizat itu buat apa? Buat nabi dan rasul. Ini jangan dicampur aduk istilah-istilah. Ya. Ya, udah kita tunggu mukjizat lah dari mukjizat. Emang nabi yang sakit ini. Beda. Ya, kalau orang biasa nanti namanya bukannya mukjizat, namanya ma'unah. Apa namanya? Ma'unah, pertolongan Allah. Tuh, pertolongan Allah. Namanya ma'unah. Nah, kalau yang apa istilahnya? Para aulia, para wali, para ulama, para habaib dia punya kelebihan, itu namanya karomah. Namanya karomah. Ya, banyak kita dengar sejarah. Kalau kita baca banyak sejarah Kiai Nur Ali, Kiai Haji Khalil, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Hasyim As'ari, wah banyak mukjizat, apa banyak karomahnya gitu, banyak. Itu namanya bukan mukjizat ya, namanya karomah, kelebihan. Yang termasuk dalam karomah para aulia, para wali itu luar biasa. Jadi kalau kita ini ziarah ke makam para aulia, para wali itu, kita melihat dari sisi yang lainnya itu, mana dari segi akidahnya saja, tapi karena dari segi sosial ekonominya luar biasa dampaknya. Orang kalau dia wali, ya kan, misalnya kiai, ajengan, ulama, jangankan waktu hidupnya, udah matinya aja masih bisa memberikan manfaat bagi manusia sekitarnya. Ya coba nggak usah jauh ke Cirebon tuh, Sunan Gunung Jati. Berapa jumlah manusia yang ibaratnya ekonominya ketergantungan dengan makam itu, ya kan? Kalau ada ini kan ziarah belum mobilnya, belum orang yang pada belanjanya, belum ekonomi jadi hidup. Ya, parkirnya belum preman-premannya mau parkir lumayan kan. Belum warungnya tuh udah meninggal aja tuh. Berikan pemijahan segitu panjangnya kanan kiri orang dagang mulu. Kanan mulu. Tapi ada aja gitu. Dagangnya sama aja tapi orang udah ngatur rezekinya. Karena sama-sama beres, nggak ribut kalau dagangan sama gua. Karena dagangan sama aja. Dari atas ke bawah itu kita ziarah pemijahan. Tapi udah puluhan tahun kan, udah ratusan tahun kali. Kalau Gunung Muria, kanan kiri. Kan hidup, tentang masih hidup nih, mau mati. Tuh, Salim Kuitang, tuh Al-Habsi itu. Kalau lagi normal itu yang namanya Kuitang itu orang ngaji yang dagang ya banyak banget. Ekonominya itu kan dulu pernah mau ditertibkan sama ini Mas Satpol PP, mau ditertibkan, cuman nggak boleh sama Abdurrahman Al-Habsi, jangan. Udah bedain aja begitu apa adanya, jangan pakai ini. Orang pada nyari nafkah biarin aja, cuman sungguh sekali. Mau diuntung ini. Nah, itu orang biasa. Jadi, nah kalau sihir beda. Kalau sihir itu sumbernya bukan dari Allah, bukan dari Al-Quran. Sihir itu memang dia kerjasama antara manusia dengan setan, dengan jin. Itu ada perjanjian itu macam-macam. Ada perjanjiannya. Ya, kalau kita mah ada MOU-nya begitu. Nah, ntar gua tolongin lu ya, cuman ntar lu begini sama gua. Ya siap. Jadi budak setan nanti, jadi budak iblis. Ya kan. Awal sih mau dia kita suruh jin kalau macam. Lama-lama dia nyuruh kita. Jalan aja kita jadi budak dia. Lama dia menurut kita suruh begini mau.
lama-lama boleh ya, tapi syaratnya ini ya dah. Apa syaratnya? Nih, ada syarat ya. Wah, udah nggak syarat, repot kita. Teman orangnya di pesugihan, ya kan? Pesugihan di mana tuh? Di gunung apa tuh? Gunung Kawi. Wah, orang nyari modal lamu. Tapi kampung kita lagi rame ya, lagi rame babi ngepet, benar. Lagi rame babi ngepet ini di sini. Ya, lagi rame. Udah ketangkap belum? Udah yang lihat udah. Babi ngepet, babi ngepot. Nah, lanjut ayat berikutnya, ayat 109. Qala al-mala'u min qaumi fir'aun inna hadza la sahirun alim. Nah, pada saat mereka sudah kalah, sudah kewalahan, baru udah ngomong para pemuka Fir'aun, orang ini benar-benar pesihir yang pandai itu. Nabi Musa dikatakan tukang sihir. Inna hadza la sahirun alim. Ini sih kerjaan orang tukang sihir ini. Kepada yang diangsir dia, Nabi Musa dituduh. Jangan. Biasa orang tuh pemutar balikan fakta begitu. Paling pintar orang memutar balikan fakta. Ada. Yang korupsi orang lain yang dituduh korupsi. Yang radikal orang lain dituduh radikal, ya kan? Yang ini yang intoleransi orang lain yang dituduh intoleransi. Padahal sendiri intoleransi. Jadi begitu, pemutar balikan. Sekarang memang terjadi sekarang ini adalah perang opini ya. Ghazul fikri ini, perang pemikiran ini luar biasa sekarang. Nah, kita ini sekarang ya kita tinggal main kuat-kuatan di medsos kan, di medsos karena memang sekarang di medsos mainnya untuk membalikan opini kan. Berapa orang kita lawan lagi lah. Gitu. Nah, jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa setelah para pembesar kaum Fir'aun menyaksikan mukjizat yang diperlihatkan Nabi Musa kepada mereka, hati nurani mereka tidak beriman. Bahkan mereka menuduh Nabi Musa telah melakukan sihir. Mereka yang menganggap bahwa perubahan tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang mereka saksikan sama halnya dengan apa yang dapat diperbuat oleh sihir yang terkenal di masa itu. Sihir dapat dibagi menjadi 3 macam. Nah, ini dalam ini. Sihir ada 3 macam. Satu, sihir yang menggunakan benda-benda alam tertentu yang diperlakukan sedemikian rupa dengan cara-cara tertentu pula yang hanya diketahui oleh ahli-ahli sihir sendiri sehingga menghasilkan efek atau kesan yang sangat menakjubkan, sehingga menakjubkan bagi masyarakat alam pikirannya masih primitif atau bersaja. Jadi ada sihir yang menggunakan benda-benda ya kayak santet kan, teluh. Dulu ya masa kecil ada film namanya Guna-Guna Istri Muda. Wah, alam guna-guna istri muda. Ya, nyari boneka tusuk kan namanya topik. Sini juga tahun-tahun dulu mah, wah daerah sini, daerah Ceger, daerah Cikunir memang terkenal kan, gitu-gitu aja kan. Masih ada nggak ya? Nah, 2, sihir yang didasarkan pada kecepatan tangan dalam menyembunyikan dan menampakkan benda-benda tertentu sehingga kelihatan lain bentuk dan rupanya dari keadaan yang sebenarnya. Hal ini sama dengan permainan sulap pada masa kita sekarang. Tuh kan, jadi ada yang sulap modern, ada yang sulap tradisional kan. Kalau sulap modern kayak David Copperfield kan. David Copperfield kan bisa mindahin, bisa ngilangin menara Eiffel kan. Monas bisa pada hilang sama dia hilangin pesawat kapal induk hilang sama dia. Nah, itu permainan apa ya antara teknologi dengan ini digabungkan gitu. Sains sama ini digabungkan. Jadi menghasilkan suatu tontonan yang memang menarik. Ya. Aku sekarang udah mati apa ya David Copperfield ya? Masih ada sulap itu. Di sini ada kita namanya Pak Tarno.
Awas. Lalu kan orang begitu, ya sesama ya kita cuma cari duit, cari nafkah, jadi sama satu guru, satu ilmu jangan bareng ganggu ya. Ya enggak. Belum macam-macam. Ada lagi yang ketiga, sihir yang berdasarkan ilmu hipnotis, yaitu mempengaruhi jiwa yang lemah oleh orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat. Dan kadang-kadang mereka mempergunakan pengaruh jin sehingga membuahkan perbuatan yang menakutkan dan membuat orang histeris seperti permainan jelangkung dan sebagainya. Kan itu. Mana ada tuh? Mana? Apa yang misalnya datang tidak diundang apa sih? Nah itu. Jadi hipnotis ini luar biasa. Saya waktu lagi tahun 92 lagi di Makassar itu, di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, waktu mau ke Irian Jaya dulu. Tuh di situ teman saya kena hipnotis itu. Itu ada tuh kalau sempat melayar ke sana tuh ke Makassar, banyak ada hipnotis. Teman saya pada kena, duitnya pada habis. Kalau tukar jam Rolex katanya pas di kapal bukan jam Rolex, ini jam yang di Tanah Abang 3.000 itu. Wow. Nah tadi dulu Pak, kalau udah kena pengaruh saya berkena dulu, sampai kena. Allah. Dia kan nih ngakunya sama, misalnya dia naiknya kapal pel itu juga, saya juga sama tiketnya. Dia minta diantar ke money changer, tukar mata uang kan. Nggak bisa, kalau antar kita saya kasih ini jam nih. Kan pakai jam Rolex begini. Waktu itu misalnya jamnya satu berdua sama teman kan. Antar pun. Enggak, lu doang dapat jamnya gua kagum enggak jadi. Enggak mau ya udah enggak jadi aja. Cuma kalau jadi ya udah kerjain sama dia. Tuh, Allah masih lindungi tuh. Iya, nyoba dulu. Dulu zaman dulu sering tuh di Blok M, Pasar Minggu. Ya kan, wah itu. Aduh, lama saya di mana ya, di pasar malam ada tuh model lagi begitu atau obat. Betul ya. Nah itu ya sihir. Jadi sihir ada 3 macam. Ada sihir yang menggunakan benda-benda alam tertentu. Ada sihir yang mendasarkan pada kecepatan tangan, keterampilan tangan, keahlian tangan. Ada sihir yang memang berdasarkan ilmu hipnotis. Nah, lebus, iya, jin juga hipnotis ya. Orang kan jadi apa dia? Kecepatan tangan apa? Yang mana nih? Benda-benda. Kan apa kalau aku udah lumping itu kalau udah rasukan itu waduh apa aja nih aman ya. Nah itu nanti khusus lah. Nanti Pak Selamat. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Ya, yuridu yang hendak. Nah, yuridu yang yukhrijakum yang hendak mengusir kamu min ardikum dari negerimu Firaun. Ya. Firaun berkata, "Madza ta'murun?" Ya, maka apa saran kamu? Ibu muka-muka itu menjawab. Pemuka-muka itu menjawab, "Ajih wa khahu warsil fil madaini hakin." Ya, ini kira tuh Firaun kebingungan tuh ngadepin Nabi Musa. Dia minta saran tuh sama penasehat-penasehatnya. Ya. Sama orang dia apa kira-kira saran kamu? Mereka menjawab, ya, arjih, ya, tahanlah untuk sementara dia, wakhohu, ya, dan saudaranya arsil dan utuslah fil madaini hasilin ke kota-kota membawa ya beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir. Jadi udah kalah begitu dah.
Ya orang kalau udah puas udah kalah udah ada pakai anunya aja katanya udah buat tahan aja lo arjih udah tahan aja wahohu dan saudari itu utus ya untuk mencari tukang sihir yang lain saudari. Dalam ayat ini diterangkan bahwa para pembesar Fir'aun menghasut Fir'aun dengan menyatakan kepadanya bahwa Musa adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan bermaksud jahat, yaitu hendak merebut kekuasaan dari tangan Fir'aun dan mengusirnya bersama pengikutnya dari negeri Mesir. Ini biasa ini. Orang-orang berniat baik untuk suatu negara, negeri ini misalnya. Karena mereka tuh para pengikutnya ngomongnya lain, sama bosnya lapornya lain. Wah bos dan nanti mau begini, padahal enggak. Biasa tuh. Oh dia mau mengganti Pancasila, oh dia mau mengganti, wah dasar negara pada biasa begitu, dimusin begitu. Ya. Padahal nggak ada niat apa-apa yang dilakukan oleh Habib Rizik di sana kan. Habib Rizik cuman pengen lihat negara ini baik, pemimpinnya baik, cinta rakyat kan gitu, jujur kan begitu. Nggak ada punya ambisi apa-apa, nggak ada punya ambisi pengen jadi menteri lah, pengen jadi apalah, cuma pengen itu, cuma diputar-balikan lagi tuh, tentang begini, begitu. Wah, dia mau menggulingkan puasa, wah, udah kalau kan dia punya power masih begitu. Alhamdulillah, ya sekarang semua terbuka kan. Nah, jadi kalau bahasa mengutip ayat yang dibaca oleh Habibana itu. Ya. Wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Allah mengungkap, menyingkap, membuka apa yang selama ini mereka sembunyikan. Nah, udah kebuka semua sekarang. Siapa yang bermain-main? Siapa yang bikin apa istilahnya sandiwara ini, yang mereka yasa ini? Kan Allah buka semua dengan cara Allah. Di luar yang diperiksa oleh manusia. Wah, Allah. Dalam kisah Nabi Musa terdapat dalam surat Yunus diterangkan pula ucapan pembesar Fir'aun kepada Nabi Musa begini. Qalu, maka berkata ajitana litalfitana, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami ya. Amma wajadna alai aba'ana, dan apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Wa takuna lakumal kibriya'u fil ardh, dan mengerjakan menyembahlah dan agar kami berdua mempunyai kekuasaan di bumi. Wa manahnu lakuma bimu'minin, dan bumi negeri Mesir kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Jadi dianggap dituduh seakan-akan Nabi Musa dan Nabi Harun itu ingin apa merubah, ingin menguasai, ingin mengganti gitu. Ini biasa ya, strategi dakwah. Berikutnya ayat yang ke ya'tuka bikulli sahirin alim. Ya'tuka bikulli sahirin alim, agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu. Jadi melawan Nabi Presiden Fir'aun yang diandalkan di sana pada kalah, hanya coba sayembara nyari ke tempat-tempat lain. Barangkali ada yang lebih hebat, yang lebih paten, lebih bagus. Ini sama waktu kita lihat film-film perjuangan dulu tuh, Pak Hitung, film Jaka Sembung, ya kan? Wah, itu kan biasa nyari jawara-jawara tuh, sayembara tuh, sama bisa ngalahin ini hadiah 1000 golden. Wah, itu jangan itu kemarin gitu. Sampai sekarang saya nonton film Lebak Membara. Wow, Lebak Membara itu film perjuangan itu, Kiai itu menceritakan kisah perjuangan Kiai Jenderal Mustafa, bah. Itu setting lokasinya, syutingnya sono di gedung tua di Tambun tuh, yang gedung sekarang jadi pemadam, gedung Juang itu syuting itu markasnya Belanda itu, nah, diserang tuh sama masyarakat. Ada namanya Haji tua tuh, Haji Damsik. Satu Maringgi. Udah naik ke pagar tuh, naik ke pagar tembakin sama Belanda, bagaimana? Iya, itu para perjalanan malu. Jimatnya nyangkut di pagar.
Berjauh turun, tambah semakin mempan dia mati. Nah itu perjuangan itu. Kalau dulu film-film perjuangan benar-benar Lombara, Janur Kuning, apalagi tuh, Serangan 11 Maret. Ya, emang dulu sih kesannya emang untuk meningkatkan Tarto, tapi ketika bulan PKI itu kan belum, ini gak ada sekarang film itu generasi muda orang pada gak tahu. Film perjuangan keluarnya itu sekarang belum ini udah kan ada udah tinggal pas launching doang itu film apa judulnya yang Nur Ali itu ada tinggal launching doang itu film perjuangan itu yang harus ditahu oleh anak-anak muda sekarang nggak pada tahu. Jadi mau 17 Agustus ini ada itu satu lebih cenderung kalau ada peringatan 17 Agustus sebaik kita ini bicara tentang masalah sejarah perjuangan Pak, meluruskan kan banyak ya, kan orang anak-anak pada tahu tuh gedung yang dijadikan buat baca teks proklamasi yang dipegang San Timur nomor 56 emang itu gedung siapa? Punya siapa? Nggak pernah disebut dalam sejarah. Ya kan emang sengaja untuk menutupi jasa umat Islam, jasa para habaib. Siapa pencipta lambang Garuda? Ya kan. Ya kan. Wah, itu kan luar biasa, itu jarang diungkap, nggak pernah sih dalam sejarah gitu. Terus siapa yang penentu 17 Agustus itu, proklamasi itu siapa yang menentukan? Bukannya Bung Karno. Habib Abdurrahman Al-Habsyi itu ditangkap. Bung Karno itu waktu lagi dibuang dari Digul tuh, Mabu Inggit, tinggalnya bingung dari mana, akhirnya oleh apa tuh? Seorang pejabat lah, diajak lah, dikenalin ke Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi itu. Akhirnya tinggal di situ 4 bulan tuh sama Bingung. Nah pas lagi makanya waktu itu Bung Karno pagi-pagi mau proklamasi agak telat karena dia dari jam 7 tuh dari sana presiden langsung ke Kuitang itu pakai sepeda ontel itu. Menjat sampai jam berapa? Sampai jam 10 baru umumin. Tuh. Dan siapa yang mengibarkan bendera putih? Ya para habaib. Dulu nggak ada bendera sih, pokoknya dulu ada kain yang warna merah, warnanya putih, udah disambung-sambungin aja, pokoknya merah putih gitu aja udah. Mau dari apa kayak mau merah putih, nggak ada bendera-bendera kayak sekarang bendera gini takut-takut kagak ada. Cuma yang penting ada kain warnanya merah, ada putih, udah sambungin jadi. Tuh mana? Iya. Iya. Ada duluan kita nih. Nah termasuk orang kalau bicara NKRI ya, bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Emang siapa yang membalikan NKRI? Ya. Ini kan itu jasanya Pak M. Nasir itu. Dulu kan kita punya kan namanya RIS, negara RIS ya, negara Indonesia Sakat. Ada kan digunakan oleh Pak Nasir tuh, yang integral itu. Pak Nasir biasanya itu nggak pernah ngomong masalah NKRI harga mati ngomong, tapi siapa yang berjasa nggak pernah dia. Iya banyak itu. Jadi selama ini kita dicokoki, diajari sejarah-sejarah yang memang sudah banyak distorsi, banyak diputar. Itu yang sekarang ya, itulah konteksnya. Kita sudah siang ini cukup sampai sini aja. Nanti insya Allah akan kita ulang sedikit. Jadi ini kan memang sudah waktunya sudah siang. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.